itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan. Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud itu saya, Jaka Sembung bawa golok tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya begini, infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya lagi ngebelain Pak Prabowo nih, Pak Prabowo ya. Saya mau remind lagi, tadi pernyataannya Hensat yang menarik saya adalah sepertinya Pak Prabowo sudah mendesain kabinet ini untuk 2 periode. Dan pertanyaan kemudian apa, mampukah nama-nama yang muncul ini dan kompatibel nggak nih dengan buku yang dibikin Pak Prabowo tadi, Paradoks Indonesia tadi? Harus kita percaya Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Pertama begini, kalau bicara ini Hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Pokoknya kalau Pak Prabowo nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari, kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Juga. Tapi kan saya tidak mungkin ngarang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. Nah, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan Paradoks Indonesia? Masa sih ada orang-orang? Nggak terjawab tadi tuh. Kompatibel nggak tahu. Erlangga Hartarto, ada Dito, ada. Nah itu gitu. PR-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, di Opini Bang Leo. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita ada video debat yang sangat menarik antara Mr. Q ya, adu argumen dengan Bung Hensa ini ya. Di sini kita akan melihat momen Bung Hensa terlihat sangat murung gitu ya, dan sangat sedih sekali kalau kita melihat dari ruyut ya, ruyut mukanya gitu ya. Ruyut ya, ruyut apa sih, apa ya, ruyut lah ya. Pokoknya entah apa penyebabnya. Apakah mungkin karena Bung Kodari dipanggil sementara beliau sementara beliau tidak dipanggil gitu ya? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Langsung aja kita lihat, saksikan videonya teman-teman. Saya mau remind lagi, tadi pernyataannya Hensat yang menarik saya adalah sepertinya Pak Prabowo sudah mendesain kabinet ini untuk 2 periode. Dan pertanyaan kemudian apa, mampukah nama-nama yang muncul ini dan kompatibel nggak nih dengan buku yang dibikin Pak Prabowo tadi, Paradoks Indonesia tadi? Harus kita percaya Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Jadi dia tampil dalam citra. Yang sebelumnya artificial leadership. Artificial. Oh ya? Iya dong. Okay. Dia tampil apa adanya dan bicaranya belak-belakan. Satu yang saya suka dari dulu dari beliau itu adalah bahwa dia ingin menjadikan Indonesia macan Asia. Sehingga saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan memimpin kabinetnya. Nah, apakah kabinetnya ini akan kompatibel dengan Paradoks Indonesia? Kalau menurut saya mungkin challenge-nya akan banyak ya. Pak Prabowo challenge-nya akan banyak. Kalau menurut saya Bung Hensat mungkin kepengen dipanggil. Berubah nih, banyak apakah evaluasi. Oke, kita panggil langsung, kita jawab langsung dengan yang dipanggil tadi, sampai salah ngomong saya. Yang dipanggil sebagai, saya nggak tahu, calon menteri, wakil menteri, atau kepala badan. Apakah akan kompatibel nggak dengan cita-citanya Pak Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia? Kabinetnya maksudnya kompatibel. Ya. Pertama begini, kalau bicara ini Hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat, itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak ya. Misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa,
1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan, nanti selesai acaranya. Nah, yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi, teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah, tapi yang nomor dua yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar? Kalau hanya Dia harus diwakili oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat, gitu. Nah, yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan. Gitu. Nah, saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, mumpung Mas Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru, boleh ditampilkan? Barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil, yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronica Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang juga menarik, ini ada Gus Miftah. Nah, saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih. Kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya, tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing benar-benar diumumkan. Sudah jelas, gitu ya. Pada hari ini kan kita baru duga-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad, kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar dan menciptakan lapangan kerja. Iya, menciptakan lapangan kerja gitu. Bahkan dia di-engage oleh grup-grup televisi besar misalnya. Yovie Widianto, kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal, siapa yang nggak kenal dengan jadi lagu? Kompeten di bidangnya masing-masing, begitu ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah. Beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk. Tapi dia bisa masuk gitu. Nah, kalau Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Termasuk kalau seorang Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Jadi seorang Kodari itu tepatnya yang ngurus apa? Kita kembalikan kepada Bapak Presiden dengan background akademisi, riset gitu ya. Yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Jadi kita harus membangun optimisme itu, ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya, ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama, tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang memang duduk. Iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih, tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada nih, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit balik. Nah, saya mau menjawab begini aja.
soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Ya, oke. Terakhir betul. Udah, betul. cukup. Nanti Ini dulu, penting nanti sekali dulu. karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota Kameranya kabinet siapa? kameranya di sini. Oh, itu kameranya ya. Ya. Saya sendiri. Tidak ada Tidak ada bisikan-bisikan Tidak ada. dari Tidak pihak-pihak ada. tertentu, Tidak ada. titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, oke. tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung Iya. dengan Pak Prabowo Iya, karena memang bahwa ini prerogatif keputusan presiden, Mas murni Kodari. Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Pokoknya kalau Pak Prabowo nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Juga, tapi kan saya Nah, tidak masalahnya, mungkin arang bahwa orang-orang- saya nanya kepada Pak Prabowo. Nah, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada Nggak orang-orang terjawab tadi tuh. ada Kompatibel nggak, Pak? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu apa P- gitu. PR-nya Pak Saya Wi. sih kalau Jadi, semuanya oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau lain ini, kalau ini, Saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. itu oke banget tuh. Ini oke. Jangan dia dulu jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain. Bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Kelola untuk untuk rakyat sebesar-besar Indonesia. kemampuan Nah, rakyat. tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang itu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok Tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Pak begini, Henry, Pak infrastrukturnya Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu Itu saya lagi ngebelain Pak dipersiapkan Prabowo nih, Pak Prabowo ya. Pertumbuhan ekonomi. Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di mana-mana Oh, tahu yang deh, namanya Pak pembangunan Prabowo deh. infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena Justru kita Pak Jokowi pekerjaan. ini Iya, meletakkan benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Ini kerjasama yang luar biasa nih. Pak Wi, Jadi, kompatibel saya- atau saya- tidak saya- nih saya dengan menjawab begitu. cita-citanya? Ya, silakan Pak Saya Wi. menjawab begini. 17 menteri. Kalau kita lihat 17 menteri itu kan sebanyak ekonomi. Ada satu Pak Tito Mendagri. Kenapa Mendagri? Tok, Ya. Itu ada Tito, ya. Tejo, Menpora, Kenapa Menpora. Mendagri? Karena pada saat ini situasi stabilitas kita butuhkan dengan adanya pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang memang kehati-hatian Pak Prabowo dalam menjaga stabilitas. Karena Berarti tetap stabilitas Pak Tito politik, nih ya, ya, Mendagrinya stabilitas ya. politik. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara ekonomi, Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Erick Thohir, dan yang lain-lain secara ekonomi, ini adalah untuk menjaga situasi kondisi daripada perekonomian kita dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi kita melihat di sini bahwa tadi sempat disinggung mengenai masalah hilirisasi. Betul. Ini adalah tidak lebih daripada apa yang disampaikan di Paradak Indonesia, bahwa kekayaan alam Indonesia tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia masih miskin. Oke. Nah, ini adalah salah satu kenapa kita harus yang namanya mengenjot penerimaan pendapatan negara dengan adanya kita sebagai kaya negara yang mempunyai sumber daya alam. Oke, Ini baik. adalah salah satu hal yang hilirisasi ini yang memang harus digenjot. Ya jawabannya Kita nggak bisa kompatibel dipotong. ya. Bisa saya ringkas berarti kompatibel ya dengan Iya, kabinet yang semuanya. sekarang. Oke, baik Pak Wi. Nah, di sini saya mau menyimpulkan kalau Bung Hensa ini ingin dipanggil oleh Pak Prabowo kayaknya teman-teman. Tapi kenyataannya enggak dipanggil. Ya. Pokoknya betul kata Bung Kodari, kalau ya berkali-kali beliau bilang kalau Mas Anies menang kan nggak mungkin Kodari yang dipanggil, pasti yang dipanggil Bung Hensa, terus Faisal Assegaf ya, banyak lagi pokoknya yang
anak abah yang aneh-aneh itu ya kan, makhluk-makhluk aneh itu kan. Aduh, saya jadi sampai keselak nih teman-teman. Logika wajarnya ya, jadi tak perlulah kita mempermasalahkan secara berlebihan, terutama masalah yang banyak artis ataupun influencer yang dipanggil seperti Raffi Ahmad. Ya wajar lah gitu ya. Menurut kalian bagaimana teman-teman ya? Mungkin teman-teman bisa kita bertukar pikiran. Coba kalau komen di kolom komentar apa yang sudah ada video yang saya bagikan tadi ya. Ayo berikan tanggapan kalian ya, yang menonton video ini bagaimana, bolehlah ya. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.